Oke, selamat bergabung kembali ya dalam perkuliahan dengan materi mata kuliah lab akuntansi keuangan dengan aplikasi yang kita pakai di sinilah Gurit. Jadi di sini kita masuk pertemuan kedua ya. Kembali lagi bergabung dengan saya Tanti Sumarlin sebagai pengampu mata kuliah lab akuntansi keuangan yang diimplementasikan dengan menggunakan aplikasi Gurit. Oke, ya, untuk kelanjutan dari pertemuan kemarin ya, di sini kita akan membahas mengenai cara membuat kode rekening ya dengan menggunakan Accurate ya. Jadi kalau kemarin kita membuat kode rekening itu secara otomatis yang disediakan oleh Accurate ya. Nah sekarang kalau misalnya kita akan membuat kode rekening, tapi kita buat sendiri ya, secara langsung tanpa melalui proses yang tersedia oleh Accurate. Baik, kita masuk ke Accurate-nya dulu. Di Accurate di sini yang kita pakai standarnya ini Accurate 5 ya. Tapi kalau misalkan ada yang mau pakai lebih atau di bawahnya juga boleh. Cara kerjanya hampir sama ya, cuma ada beberapa fitur tambahan yang mungkin tidak ada di versi bawahnya. Baik, kita akan buat dokumen baru ya. Di sini jangan lupa kita pilih lokal saja. Kita tentukan data drive-nya dan foldernya. Di sini saya letakkan di drive E ya untuk data. Nah, misalkan di sini saya kasih nama nih ya di job Accurate-nya. Nah, kemarin kan job 1 ya, sekarang job 2. Udah kita pilih create, oke. Kita tunggu dulu prosesnya biar full ya, untuk warna hijaunya ini ya, biar full sampai di batas kotak yang sudah tersedia di sini. Oke, kita tunggu dulu saudara ya. Oke, kita masukkan ya untuk penggunaan kata kuncinya di sini. Defaultnya adalah supervisor ya. Nah, karena sama-sama supervisor ya, ini saya copy saja biar penulisannya identik ya. Kalau bisa kita oke. Kemudian kita tentukan bahasanya ya, kita gunakan saja bahasa Indonesia ya. Jadi kalau bahasa Inggris ada yang tidak memahami translate-nya, malah bingung ya. Oke, kita lanjut. Kemudian kita tentukan untuk persiapannya di sini standar ya, untuk sementara standar dulu ya. Di sini apakah mau dibuatkan akunnya? Tidak usah ya, kita cancel aja, langsung kita keluar saja ya. Kita akan menggunakan menu-menu secara pembuatan untuk penyiapan ya data-data dalam akuntansinya di sini secara manual menggunakan menu. Jadi kita pilih keluar saja. Ya, kita pilih yes ya, data tersimpan. Oke. Nah, di sini kita akan secara manual ya untuk membuat rekening daftar akunnya di sini ya. Bisa kita gunakan menu daftar akun. Kemudian juga data perusahaan ya. Untuk menu bisa kita gunakan menu persiapan ya. Jadi selain menggunakan menu yang tersedia di sini ya, di icon-iconnya, di sini juga disediakan menu-menu yang digunakan untuk membuat segala
material yang diperlukan dalam accurate ya. Di sini untuk info perusahaan di menu persiapan, sedangkan lain-lain ya untuk akun dan sebagainya di menu daftar ini ya, atau aktivitas. Baik, kita bisa menggunakan menu yang di sebelah kiri atau menggunakan menu yang tersedia di atas ya. Kalau di sebelah kiri menggunakan icon-icon di sini ya. Oke, baik, dari menu buku besar kita buat dulu info perusahaan ya. Jadi kita buat info perusahaan, atau mungkin kita tentukan dulu mata uang yang kita pakai. Untuk membuat mata uang baru, berarti kita pilih baru di sini ya. Pilih baru, kemudian masukkan nama mata uangnya. Kita gunakan nama umum ya, IDR ya. Kemudian nilai tukarnya, itu kan nilai tukarnya rupiah ya. Satu. Kemudian nama negaranya di sini Indonesia ya. Ya, simbolnya Rp ya. Nah, kalau sudah kita oke. Ya, ini mata uang rupiah ya. Oke, default yes ya. Nah, ini kan belum muncul ya. Kita refresh, klik perbarui di sini. Nah, ini udah muncul ya. Buat lagi misalkan yang USA misalkan ya. Namanya USA. Kapital aja. Kemudian nilai tukarnya setiap 1 US dollar berapa? Misalkan sekarang mungkin mencapai 19-an ya. Ini negaranya USA. Simbolnya dolar ya. Dan seterusnya ya kalau mau membuat mata uangnya. Oke, klik perbarui, udah masuk semua ya. Kalau melakukan penggantian kita seleksi pilih ubah. Oke ya, bisa dipahami ya. Nah, kalau mau hapus ya pilih hapus ya. Mau cetak ya pilih print. Oke. Baik, selanjutnya membuat daftar nih ya. Kita masuk ke buku besar. Nah, kita buat dulu info perusahaan di sini ya. Kita masukkan data perusahaan. Nah, masukkan nama perusahaannya di sini, misalkan PT Jaya Sekali ya. Kalau sudah, kita masukkan alamatnya di sini. Ya, terserah ya, bebas mau kemana alamatnya. Misalkan di sini Semarang. Kode posnya bebas ya, nomor teleponnya silakan, negaranya default mata uangnya IDR ya. Oke. Kemudian untuk periodenya di sini untuk tanggal mulanya di Agustus ya, 7 Agustus. Jadi ini bulan dulu ya. Juli ya, ini Juli 2021. 8 Juli 2021. Ini tanggal dulu ya, tanggal dulu. Jadi kita bisa melihat pada informasi di sini ya. Tanggal dulu atau bulan dulu di sini bisa kita lihat ya. Oke, baik. Kalau sudah, untuk peringati di sini dan cegah kita abaikan ya. Kemudian kalau ada data pajak ya, nama perusahaannya, NPWP pajak. Kemudian kalau ada kantor cabang ya. Kita oke dulu untuk informasi perusahaannya. Ini tadi kita sudah input data mata uang dan info perusahaan ya. Selanjutnya kita akan input daftar akun ya. Sebelumnya mungkin ada yang mau dikonsultasikan dulu, boleh silakan. Bisa via Wapri atau mungkin bisa kirim email ya ke data saya kalau ada yang masih belum bisa dipahami. Baik, kita lanjutkan di sini.
Untuk membuat daftar akun, kita klik ya menu daftar akunnya di sini. Ya, ini akun-akun yang tersedia ya. Jadi kita ada beberapa akun yang sudah disediakan sini. Jadi ada akun piutang, hutang, pendapatan, dan beban ya. Nah, di sini kalau misalnya kita mau menambah akun baru, ya pilih baru ya, buat baru. Kemudian jenis akunnya termasuk tipe jenis akun apa, misalnya kas bank ya. Nah, nomor akunnya karena ini kas ya, termasuk aktiva lancar, berarti headernya 1. Kemudian kita akan membuat rekening kas di bank BNI misalnya, itu kan masuknya masih kas ya, aktiva lancar. Jadi A1 untuk akun nomor header aktiva, kemudian satu lagi misalkan untuk subnya. Lalu untuk nama akunnya ya, untuk nomor akunnya sendiri di sini misalkan saya kasih nomor 1 sini untuk kas ya. Di subnya misalkan 101 di sini ya misalnya ya. Kalau sudah namanya di sini BNI misalnya ya, kas BNI. Nah, ini mata banknya di R. Nah, dia masuk dalam bagian aktiva lancar ya. Di sini tidak disediakan ya bagian akunnya. Oke, kita masukkan saldonya kalau ada, kalau nggak ada ya kita kosongi. Misalkan 1 miliar 123 123 123 ya. Oke. Kolom parentnya di sini, karena di sini tidak disediakan akunnya, kita nonaktifkan saja. Kalau sudah oke ya. Kita refresh. Ini ya, akun untuk BNI ya, saldonya. Buat lagi yang kedua, klik baru. Misalkan masuk dalam kategori ya, masih ini ya, kita buat misalnya piutang ya, akun piutang ya. Akun piutang di sini nomornya ya udah 2 ya, 02. Kemudian namanya di sini piutang usaha. Kemudian ADR, ini kita nonaktifkan aja ya, tidak ada pilihannya ya untuk akun piutang ya. Ada pilihan bagiannya untuk akun piutang. Di sini kita pilih account receivable ADR ya. Kalau sudah oke, yes ya. Kemudian kita refresh. Oke, ini untuk dua akun sudah tersedia ya. Bisa dipahami. Untuk akun-akun yang lain pun sarannya sama ya, bisa ya. Kita buat lagi, misalnya buat baru lagi. Nah, tipe akunnya misalkan untuk hutang ya, akun hutang ini ya, masuk hutang. Kalau hutang headernya itu kan 2 ya, 2 itu header hutang. Kemudian 1 itu misalkan untuk hutang jangka pendek ya. Terus ini 01 misalkan untuk nomor akun hutangnya. Nah, di sini nama hutangnya misalkan hutang dagang ya. Kemudian untuk bagiannya ini ada nggak? Kalau ada kita pilih ya. Untuk hutang itu akun payable ya. Untuk hutang akun payable. Kalau sudah kita oke. Nah, kita jawab yes nih ya. Otomatis akunnya menyesuaikan yang sudah disediakan ya. Kita refresh, perbarui ya. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Bagaimana? Bisa dipahami ya. Yang belum ada berarti ini modal ya. Kita buat akun untuk modal. Modal berarti masuk kelompok equity di sini.
Kita cari kelompok equity di sini yang tersedia. Nah, ini ekuitas ya. Kalau ekuitas itu headernya 3 ya, ekuitas headernya 3. Misalnya kita akan menentukan modal Tuan X ya. Mr. X ya, di sini ada bagian saldonya di sini. Untuk bagian akunnya ini ada opening ya, balance ya, ini ada saldonya kah. Kalau ada ya kita masukkan, kalau tidak ada ya kita abaikan ya. Oke, kita masukkan misalkan saldonya 25 juta atau 250 juta. 1 2 3 1 2 3. Oke. Yes, ya disesuaikan ya, perbarui. Ini ya untuk akun modalnya udah masuk ya. Oke, yang belum ada apa pendapatan ya, pendapatan dan biaya yang belum ada. Sampai sini bisa dipahami dulu. Baik, kita akan membuat pendapatan di sini ya, pendapatan, akun pendapatan. Kita cari kelompok akun pendapatan. Ini ya, untuk pendapatan. Ini headernya kita buat 4 ya. Kemudian kita tentukan nama pendapatannya. Ini mulai dari 1 ya, misalnya pendapatan jasa. Apakah ada di subbagiannya? Kita cari pendapatan sales term discount. Ya, ini adanya sales term discount ya. Ini kita lewat aja. Oke ya. Lalu untuk berikutnya biaya ya, atau kita nambah lagi pendapatan. Oke, berarti ini urutan kedua, misalnya pendapatan service ya. Oke, kita refresh ya, udah masuk. Oke, berikutnya biaya. Biaya kita cari untuk akun biayanya. Ini beban ya. Biaya itu kan headernya 5 ya. Di sini mulai dari nomor 1. Misalkan biaya iklan ya. Oke, apakah ada bagiannya di sini? Kita coba cari bagian biaya. Ini adanya release scan or loss IDR ya. Nah, ini kita nonaktifkan aja. Oke, kita refresh ya. Apakah ada lagi biaya? Kita masuk baru lagi kalau ada. Akunnya, jenisnya kita tentukan. Beban. Berarti ini yang kedua ya, misalkan biaya sewa. Kita abaikan ya untuk kelakuannya di sini. Kita oke. Kita refresh ya. Ini tadi membuat akun-akun ya yang dibutuhkan dalam pembuatan akuntansi, data akuntansi ya. Oke, sampai sini bisa dipahami. Kalau mau melakukan pengeditan kemarin udah kita pelajari untuk cara mengeditnya. Oke. Nah, ini tadi untuk membuat akun ya. Jadi akun sudah, mata uang, kemudian info perusahaan. Kita lihat dulu laporan keuangan yang sudah tersedia dari saldo-saldo yang ada dulu ya. Kita lihat dulu dari neraca di sini ya.
Jadi 8 Juli ya, 8 Juli, tampilkan totalnya juga mungkin. Oke, kita lihat ini laporan keuangan sementara berdasarkan saldo-saldo yang diinput dari akun-akun tadi yang sudah dibuat ya. Baik, selanjutnya ini tadi untuk daftar akun sudah, mata uang sudah, perusahaan sudah, laporan keuangan sudah. Berikutnya jurnal umum. Oke, sebelum kita lanjut jurnal umum ya, mungkin ada yang perlu dipertanyakan dulu. Bisa nanti konsultasi dengan dosen pengampunya atau bisa japri saya ya. Kalau misalkan ada kesulitan dalam pembuatan data dengan data perusahaan dengan accurate ya. Oke, berikutnya untuk jurnal umum ya, jurnal umum. Ini untuk voucher ini otomatis ya. Jadi mungkin udah pernah membuat voucher jurnal. Jadi kalau misalkan mau dimulai dari satu ya karena belum buat. Kemudian tanggal transaksinya, ini tanggal berapa ya. Lalu kita masukkan di sini deskripsinya mengenai investasi, misalnya investasi apa. Ini sebagai investasi awal, modal pertama. Kita masukkan akunnya ya untuk investnya, misalkan berupa kas ya. Nah, kasnya mungkin dari kas BNI atau mungkin menambahkan akun kas perusahaan ya, buat akun baru. Nah, misalkan nih buat akun kas perusahaan, itunya 1 ya, 1123. Nah, misalkan namanya kas perusahaan. Mungkin ada bagian akunnya, kalau tidak ada ya kita lewat aja ya, karena ini tidak bagian dari akun BNI. Saldo mungkin bisa dimasukkan misalkan 123 123 123. Oke. Misalkan debitnya untuk kas perusahaan senilai misalnya 500 juta. Kita tap aja. Kemudian kita masukkan selain kas perusahaan apalagi yang perlu di inputkan di sini. Nah, misalkan selain kas misalkan data misalkan nih kas BNI juga ya. Jadi selain dari kas perusahaan misalkan ada kas bank. Nah, misalkan di sini 1 2 3 1 2 3 1 2 3. Enter. Kemudian di sini pada modal. Nah, modalnya otomatis ya 1,5 miliar. Nah, kalau buat lagi bisa simpan dan baru, tapi kalau selesai simpan dan tutup. Bisa dipahami sampai sini? Oke ya, simpan dan baru. Kita buat lagi yang kedua. Oh, nomor 001 sudah ada. Ini 02 ya. Sudah pernah buat vouchernya. Ya, kita buat ganti 3 ya. Oke, berikutnya tanggal transaksi selanjutnya. Misalnya kita lihat dulu hasilnya ya untuk jurnalnya. Nah, ini bisa kita lihat dari daftar untuk jurnalnya. Di sini masuknya aktivitas ya, buku besar, bukti besar, ini ya bukti jurnal umum.
aktivitas daftar yang kita lihat daftar ya. Daftar bukti jurnal umumnya. Daftar buku besar bukti jurnal umum. Ini buku jurnal umumnya. Kita bisa lihat di sini untuk ini secara otomatis ya, untuk voucher 1 dan 2 itu buat balance ya, akun balance-nya. Oke, kita seleksi ya nih. Kemudian kita pilih ubah kalau melakukan pengeditan ya. Nah, ini jurnal yang sudah dibuat. Kalau misalkan mau diperbaiki, bisa langsung diperbaiki ya. Jadi dari menu daftar tadi, saya ulangi. Jadi kalau misalkan kita menampilkan jurnal, mau memperbaiki jurnalnya dari menu daftar. Kalau aktivitas itu sama dengan di ikonnya sini ya, melakukan input data. Sekarang kita mau lihat daftarnya ya, pilih menu daftar, buku besar bukti jurnal umum. Ini kalau mau memperbaiki, pilih ubah. Nah, ini bisa diperbaiki. Mungkin ini untuk yang BNI ini ya, misalkan mau kita rubah ya. Nah, ini mau dirubah apa nih akunnya? Misalkan mau dirubah piutang. Nah, dengan catatan kalau kita rubah piutang ya, di sini untuk piutang itu kita harus mengisi dulu. Jadi piutangnya itu di subsidiary ledger di sini untuk mengisi data yang kita beri piutang. Nah, piutang berarti data pelanggan ya. Jadi kita harus mengisikan data pelanggan di sini. Nah, kita belum punya data pelanggan ya, jadi kita harus membuat dulu daftar pelanggan. Nah, ini kita buat baru. Nah, misalkan namanya toko abadi. Nah, kemudian masukkan alamatnya, misalkan Jalan Sukses. Lalu data-data yang lain ya bisa diisikan. Kalau kita oke. Kolom customernya ini nggak berkosong ya. Di customernya di sini untuk data tipe pelanggannya. Misalkan umum ya. Oke, sudah. Kita refresh. Kita kembali ke jurnal lihat sini ya, kita klik ya. Nah, ini kita masukkan subsidiarinya di pelanggannya. Jadi dia toko abadi. Nah, ini kalau data piutang itu harus mengisi pelanggannya. Kalau utang berarti kita harus mengisi pemasok ya. Kalau utang pada pemasok. Ya, kalau sudah disimpan dan tutup ya, kalau selesai simpan dan baru kalau buat kedua ya. Kalau misalkan buat yang kedua, simpan dan baru ya, kita masukkan data yang kedua. Misalkan mengenai ya udah, sekarang yang pakai hutang ya, pemasok. Jadi kita harus membuat daftar pemasok dulu ya. Misalkan pembelian kredit ya, pembelian kredit. Misalkan pembelian perlengkapan kredit. Ada kita masukkan datanya pembelian perlengkapan kredit ya. Di sini kita kan belum ada perlengkapan ya. Berarti kita buat akun baru untuk perlengkapan
Perlengkapan berarti aktiva lancar lainnya ya, kita masukkan di sini aktiva lancar lainnya. Ini nomor urutnya berapa, kemudian namanya sini perlengkapan ya. Ini misalnya kodenya kita buat berapa, 3 ya untuk perlengkapan ya. Di sini misalkan 01. Nah, perlengkapan toko. Bagiannya ada nggak di sini? Kalau ada kita tentukan letaknya, kalau nggak ada kita lewati. Saldonya udah kita abaikan aja ya. Oke. Kalau parent show ini dinonaktifkan saja. Kalau sudah kita oke. Ini perlengkapan toko, kita masukkan nominalnya. Karena pembelian secara kredit ya, berarti hutang di sini ya, kita masukkan hutang. Perhatikan hutang. Nah, di sini kita diminta untuk mengisi subsidiary ledgernya di sini ya, berarti data pemasoknya ya. Pemasoknya kan belum ada ini ya, kita masuk daftar ini ya buat pemasok baru. Nah, dipilih baru. Nah, kita masukkan nama pemasoknya, misalkan Suryanto. Alamatnya misalkan Jalan Durian. Kemudian kita oke. Kita refresh di sini ya. Udah masuk, kita kembali ke jurnal tadi. Ya, hutang di sini kita masukkan pemasoknya ya. Jadi kalau hutang itu pemasok. Ini tadi udah ya contoh jurnalnya. Kita coba simpan dan tutup. Ya, ini udah ada 2 jurnal yang udah kita buat. Refresh ya. Kita lihat dulu untuk laporannya ya, jurnalnya secara keseluruhan. Masuk menu laporan, daftar laporan, kita pilih buku besar ya kalau mau lihat jurnalnya. Di keseluruhan jurnal tadi kan dari tanggal sampai 8 Juli ya. Oke, ini tadi untuk bukti-buktinya ya, jurnalnya ya. Ini sudah terekam ya, jadi demikian ya untuk jurnal. Jadi hari ini kita sudah sampaikan beberapa contoh jurnal. Untuk kelanjutannya bisa kita bahas pada pertemuan ketiga berikutnya ya. Oke, silakan bisa dipelajari dulu. Sampai jumpa lagi pada pertemuan ketiga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu buat semuanya. Sukses buat semuanya.